Ya, halo teman-teman semua, balik lagi channel komunitas YouTuber pemula Kapian Official. Kita awali konten hari ini dengan ngopi dulu bentar. Biar nggak tegang ya. Hari ini kita akan bahas tentang Mas Denjisi ya, seru nih ya. Kemarin itu Denjisi itu upload tentang algoritma YouTube ya, bongkar tentang algoritma YouTube biar teman-teman tuh buka mata gitu ya, biar nggak salah pemahamannya tentang algoritma YouTube yang sebenarnya. Di yang sini ya, yang judulnya ini loh algoritma YouTube gitu ya, kok malah pada aneh-aneh gitu ya, malah pada aneh-aneh karena kita banyak yang menggunakan trik-trik gitu ya, kayak upload video lah dan segala macam gitu ya, yang dianggapnya sesat gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah pernyataan algoritma dari Denjisi ini benar gitu kan? Menurut gue pribadi sebagai YouTuber pemula ingin berpendapat bahwasanya 1000% apa yang dikatakan Mas Denjisi ini adalah benar teman-teman. Kita akan bahas satu-satu dan kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya. Pertama, kemarin itu Mas Denjisi itu membuat polling yang ini, menurut kamu algoritma YouTube itu apa sih gitu ya. Ini 8% pertama menjawab teknik ya, teknik mendapat views gitu ya. Teknik mendapat views 8% ya. Ini adalah kecil banget, 8% artinya para viewersnya YouTube di Indonesia itu sebanyak 8%. Artinya itu bagus ya teman-teman, karena ini adalah jawaban yang tidak benar gitu kan. Yang sangat tidak benar ini 8% ini teman-teman, karena YouTube tidak mencarikan views buat kita, sama sekali tidak mencarikan views gitu kan. Jadi 8% ini termasuk Denjisi ini termasuk berhasil ya. Kalau dia bilang di videonya belum berhasil ya enggak juga gitu kan. Termasuk berhasil karena ini jawaban yang tidak benar hanya 8% pertama ya. Yang kedua, ada yang menjawab cara YouTube mencarikan penonton gitu kan. Ini udah bagus gitu, tapi kurang tepat, hanya mendekati gitu kan ya. Terus ada 49% cara mendapatkan rekomendasi. Nah, di sini masalahnya dibahas gitu kan ya. Karena Mas Denjisi bilang bahwasanya banyak teman-teman para YouTuber pemula yang menjawab ini, padahal ini tidak tepat gitu, karena banyak seperti Ihsan Tutor atau Belian Tutorial atau mungkin yang lainnya gitu ya, dikatakan sesat, tutor sesat mungkin karena misal menggunakan upload video gitu kan, bisa mendapatkan rekomendasi gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau dari Denjisi bilang iming-imingnya itu sebagai algoritma gitu kan ya. Kalau menurut gue pribadi, memang kalau kenyataannya itu termasuk memang mendapatkan rekomendasi teman-teman. Apa yang dilakukan Ihsan Tutor ya, beliau memang mendapatkan rekomendasi. Namun di sini yang benar-benar karena beliau mendapatkan rekomendasi itu sebetulnya itu bukan di pilihan cara mendapatkan rekomendasi gitu teman-teman, bukan di sini yang lebih tepatnya. Tapi menurut gue pribadi, Ihsan Tutor itu masuk ke ranah yang jawaban yang tepat. Ini yang ketiga, cara YouTube memproses konten ya teman-teman. Jadi mungkin dengan trik upload video itu, jadi Ihsan Tutor ini sedikit demi sedikit mendapatkan memang rekomendasi
Namun pada akhirnya sebenarnya paling besar kenapa insan tutor mendapatkan rekomendasi itu karena pilihan yang benarnya adalah di algoritma itu cara YouTube memproses konten. Artinya dari insan tutor sendiri itu banyak yang mengklik videonya, banyak yang nonton videonya secara full teman-teman. Jadi sebenarnya insan tutor bisa naik karena cara YouTube memproses konten. Jadi video-video dia diproses oleh YouTube dan disebarkan ke semua orang, bisa di beranda semua orang itu ada karena YouTube memproses konten beliau, karena konten beliau memang dibutuhkan oleh para YouTuber pemula. Dan sampai sekarang ini YouTuber pemula percaya dan masih menonton video-videonya yang sehari bisa 3 kali diupload, dan itu memang dibutuhkan oleh para YouTuber pemula dan diklik. Itulah yang menyebabkan algoritma YouTube jalan di insan tutor sebenarnya teman-teman. Mendapatkan rekomendasinya itu termasuk algoritmanya, tapi sebenarnya insan tutor masuk ke kategori cara YouTube memproses konten gitu teman. Videonya diproses oleh sistem YouTube, jadi dia mendapatkan rekomendasi yang banyak gitu teman-teman. Itu menurut teman-teman masuk nggak ke logikanya gitu. Dan oke, lanjut pembahasannya apa ya? Apakah fatal gitu yang mengupload video seberang? Sebenarnya nggak juga sih kalau dibilang fatal gitu kan. Itu termasuk teknik aja buat teman-teman melakukan hal itu, dan itu sah-sah aja gitu teman-teman. Dan kalau misalnya server pun, kalau misalnya teman-teman satu niche itu nggak ada masalah teman-teman gitu. Justru perbanyak yang satu niche, karena di sini dari DNGC juga merekomendasikan bahwasanya teman-teman tuh harus membuat konten yang bagus dengan satu niche agar algoritma YouTube itu nggak bingung sebenarnya teman-teman bikin konten apa gitu kan, biar itu video teman-teman diproses dan bisa disebarin ke penonton. Oh iya, di sini ada penjelasan ya, bahwasanya YouTube sebenarnya dari video kita itu diproses untuk distribusikan ke penonton yang tepat gitu ya teman. Jadi yang diutamain YouTube adalah penonton, bukan video kita gitu. Video kita hanya diproses untuk ke penonton yang tepat gitu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan penonton yang tepat, teman-teman dalam membangun YouTube itu harus satu niche, arti kata dalam satu topik. Jadi YouTube itu nggak bingung, jangan teman-teman membuat konten yang campur-campur, kecuali teman-teman YouTube-nya udah besar, terus udah punya banyak subscriber dan viewers yang tetap, itu bebas teman-teman mau bikin konten apapun juga mungkin teman-teman udah disukai oleh banyak orang gitu. Jadi kalau untuk YouTuber pemula tidak mungkin untuk melakukan hal itu, karena kita harus benar-benar kan membangun channel dari nol gitu ya, membangun channel dari nol, dan itu gimana caranya bisa disukai oleh banyak orang ya gitu teman-teman. Jadi jatuhnya adalah di sini dari DNGC sendiri mencontohkan itu seperti kita naik kereta gitu ya, naik kereta jam berapa kita bisa sampainya, dan semuanya sudah terorganisasi gitu kan sebenarnya kayak gitu, dari kesimpulan besar seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau dari gua mengibaratkan itu seperti halnya kita usaha ya, seperti ya seperti usaha kita tuh misal berdagang atau apa ya, semuanya harus terplanning. Kita tuh mau buat apa dulu gitu kan ya, mau rencana buat usaha apa, gimana nanti tekniknya gitu kan ya, gimana apa yang kita harus kita lakuin, apa yang perlu dipersiapin gitu kan. Menurut gua seperti itu. Gimana hasilnya? Menurut gua jatuhnya dari DNGC ini kan sebenarnya semua dari tutor sama aja maksud gua itu hanya memberikan teori yang benar gitu, ibarat kata kayak gitu. Ini kan dari jenis sudah sangat benar menurut gua, memberikan teori yang benar, sudah jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya kita yang sukses atau enggaknya kita gitu, kita yang jalanin gitu kan. Karena ibarat usaha, kita kan mau usaha apa gitu kan ya, nih kita di YouTube lah konten, kita kontennya konten apa gitu kan, apakah itu akan berhasil kan. Itu jadi faktornya adalah faktor
faktor keberuntungan kalau menurut gue gitu kan. Jadi sebesar-besarnya usaha kita jatuhnya tetap di rezeki kita gitu kan. Kalau memang itu rezeki kita, maka video kita bisa meledak dan kita bisa maju di sini gitu kan. Tapi jika memang tidak bisa, ya dari DNJC pun ya tidak bisa disalahkan. Misalkan dari di Instant Tutor pun tidak bisa disalahkan, dan dari YouTuber tutorial lain tidak bisa disalahkan, karena jatuhnya di kita sendiri yang mengusahakan channel kita sendiri gitu. Seperti apa, teman-teman bisa pilih yang mana tutor yang mau teman-teman pilih gitu kan, gitu teman-teman. Tapi dari menurut gue sendiri, ini adalah DNJC ini sudah memberitahukan algoritma yang paling benar jika teman-teman mau mengikuti. Jatuhnya ya sama aja, teman-teman harus memang memiliki konten yang bagus dan menarik agar bisa berkembang, gitu aja sih teman-teman. Dan untuk mendapatkan konten yang bagus dan menarik, teman-teman harus berpikir sendiri. Otomatis teman-teman di sini faktor keberuntungannya adalah memang tidak bisa kita kira gitu. Kadang-kadang teman kita tidak bisa berpikir kita akan sukses gitu kan. Kalau memang tidak ada keberuntungan itu, belum tentu kita akan sukses di YouTube gitu kan. Yang bisa kita lakuin di sini cuman berusaha gitu ya teman, sebaik-baiknya atas tutor yang udah dikasih sama kita, mungkin dari tutor manapun itu. Yang penting kita terapin, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu kan teman-teman. Karena dari jatuhnya kita tuh tetap bagaimanapun teori dari tutor-tutor kita gitu kan ya, dari DNJC, Zona Tutorial, atau dari Heronisa Adlina tuh ya, terus atau dari Mas Timun Adioso gitu kan, atau dari Bian Tutorial, atau dari Insan Tutor, semuanya pasti ujung-ujungnya akan jatuh ke diri kita sendiri, gimana kita bisa ngembangin atau enggak gitu kan. Jadi gitu kalau menurut gua pribadi sebagai YouTuber pemula menilai hal ini teman-teman ya. Jadi positive thinking aja, jangan pernah menyalahkan, menurut gue jangan pernah menyalahkan dari tutor manapun. Kita bisa memilih sendiri yang mana yang paling benar, yang mana yang bisa diterapin di konten kita gitu. Jadi teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Ini menurut gue pribadi. Gimana kalau menurut teman-teman semua? Gue juga sih pengen teman-teman komentar, berpendapat kayak gimana pendapat teman-teman tentang mungkin dari pernyataan DNJC ini, dan mungkin apa yang teman-teman alami atau gimana gitu kan. Mungkin bisa komentar gitu kan. Gue tunggu komentar teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. See you next video.